لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberi kita satu nikmat yang sangat luar biasa. Yang mana di nikmat ini banyak orang yang lalai dan luput terhadap nikmat ini, yaitu nikmat adalah nikmat waktu. Allah berfirman dan bersumpah tentang waktu ini dalam surat Al-Asr. Kata Allah, wal 'asr, demi waktu. Maka di sini ahli tafsir menafsirkan dua hal. Yang pertama, artian secara umum, dan yang kedua artian secara khusus. Artian secara umum, Al-Asr adalah demi waktu. Maka dalam tafsir Al-Baghawi, makna Al-Asr adalah waktu dan zaman. Dikuatkan lagi oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, katanya Allah bersumpah dengan waktu ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Dan juga dalam artian ini, Al-Asr wal 'asr, satu-satunya kalimat waktu di dalam Al-Quran cuma hanya ada satu di surat Al-Asr itu sendiri. Wal 'asr tidak ada di surat-surat lain, cuma ada di surat Al-Asr. Maka dengan ini dijadikanlah simbol Al-Asr adalah waktu untuk bagi sebagian ulama. Yang kedua, artian secara khusus yaitu artinya Al-Asr adalah demi waktu asar. Di pertama dilihat dari apa? Segi bahasa. Di segi bahasa Al-Asr artinya adalah demi waktu asar. Yang kedua, menunjukkan spesialnya surat Al-Asr dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah. Hafidhu 'alas salat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wahai orang-orang beriman, jagalah salat kalian dan salat yang di pertengahan itu. Dan salat yang di pertengahan itu dimaksud adalah salat asar. Yang ketiga, banyak manusia yang lalai dalam waktu asar ini. Maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Asr di ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia banyak yang merugi di waktu asar ini. Kenapa? Karena mereka hanya sibuk di waktu dunia tapi luput di akhiratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, yata'aqabuna fikum malaikah bil-laili wan-nahar yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr summa ya'rujuna alladhi batu fikum fayatasaaluna rabbahum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, malaikat bergiliran mendatangi kalian pada waktu malam dan waktu siang, yaitu di waktu asar dan di waktu subuh. Mereka membawa amal-amal kalian ketika malaikat sore mengambil amal di malam hari dan malaikat pagi mengambil waktu di siang hari.
Mereka membawa amal-amal ini kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat ini, padahal Allah lebih tahu. Mereka bertanya, Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hambaku ini di waktu subuh dan waktu asar ini? Maka mereka berkata, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat. Maka ini menunjukkan ketika di waktu-waktu ini kita harus lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, yaumun mafqud, yaitu hari yang telah berlalu. Di hari inilah, hari yang telah lampau tidak bisa kita ulang kembali. Maka bedanya orang kafir dan orang-orang muslim, mereka menyesali hari yang telah berlalu, tapi hanya menyesali. Ketika orang muslim melihat waktu yang telah berlalu, mereka menyesali dan juga bermuhasabah diri, apakah di waktu yang berlalu telah dipakai buat ibadah atau dipakai buat maksiat. Nah, itu kita butuh bermuhasabah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri berkata, ya bani Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'd. Wahai anak cucu Adam, kalian ini adalah hanya kumpulan waktu, kumpulan hari. Ketika satu hari telah berlalu melewati kita, maka disitulah kita berkurang hari-hari setelahnya. Maka itu dijelaskan oleh ulama. Maksud dari kalimat ini adalah ketika satu hari kita lewatkan dari beribadah kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, maka di situ kita menjadi orang yang sangat merugi. Yang kedua, yaumul mashhud, yaitu hari yang sekarang, hari di mana kita bisa beribadah atau tidak, tergantung kita sendiri. Di hari ini kita bisa bermaksiat atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama berkata, wailun lirajulin asbaha wa lam yazdad fi amalihi fi ilmihi wala fi amalihi. Sungguh celaka seseorang yang datang kepada harinya, kepada paginya ini, dia tidak menambahkan ilmunya dan tidak bertambah amal solehnya. Sungguh celaka. Yang ketiga, yaumul mau'ud, hari di mana kita datangnya kematian. Di hari ini kita cuma mendapatkan 2 pilihan, yaitu mati dalam keadaan suul khotimah atau husnul khotimah. Barang siapa yang mati dalam husnul khotimah, maka di yaumul mafqudnya dan yaumul masyhudnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang meninggal ketika suul khotimah berarti di yaumul mafqud dan mafqudnya dan yaumul masyhudnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ancam mereka-mereka yang akan mati di dalam suul khotimah di dalam surat Muhammad. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ketika orang suul khotimah ini meninggal, maka Allah cabut nyawa mereka melalui malaikat dan memukul wajah mereka dan memukul juga punggung mereka. Betapa dahsyatnya orang yang meninggal di dalam suul khotimah ini. Semoga kita dijauhkan dari suul khotimah dan meninggal dalam husnul khotimah. Yang terakhir, yaumul mahdud, di hari perhitungan, di mana semua amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang yang merugi dan beruntunglah orang yang beruntung. Maka pilihan kita cuma 2, apakah kita mau menjadi orang beruntung atau kita menjadi orang yang merugi. Maka Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Ketika mereka orang-orang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang zalim datang kepada Allah di hari kiamat kelak, mereka menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, dan maka kembalikanlah kami ke dunia ini untuk beramal saleh. Inna mumkinun, sesungguhnya kami orang-orang yakin. Ketika orang-orang berdosa, orang-orang zalim di hari kiamat nanti, mereka akan datang dengan keadaan menyesal dan bertemu kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami agar kami bisa beramal soleh. Maka dari itu kita mulai beramal soleh di sini. Maka benar kata Ali radhiyallahu anhu, al-yawma amalun bila hisabin wa ghadan hisabin bila amal. Di dunia ini kita punya amal bila hisabin, kita bisa melakukan apa, bisa berbuat semau kita tanpa hisab. Tapi di akhirat nanti wa ghadan hisabin bila amal, kita dihisab tanpa bisa melakukan amal apapun. Maka dari itu kita mulai dari sekarang, di hari-hari ini dan seterusnya, mulai beribadah kepada Allah
menjauhkan diri dari maksiatnya. Maka dijelaskan di Al-Asr ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman yang datang dan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh nanti di akhirat kelak, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, mereka saling menasihati dan saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Maka inilah orang-orang yang akan dijumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum dan akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد شملهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على التقوى يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.